Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang kembali ya di kelas Miss Mia. Kali ini kita masih belajar di tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar dengan membaca dongeng yang ada di halaman 21 ya. Dongengnya berjudul Mawar Merah dan Mawar Putih. Di sebuah kebun tumbuhlah 2 pohon mawar dan putih. Mawar merah sering marah-marah karena hal-hal kecil, sedangkan mawar putih sangat baik. Jika mawar merah sedang marah, mawar putih hanya diam mengalah. Sifat pemarah mawar merah semakin hari semakin bertambah. Mawar merah sering melemparkan kotoran ayam ke mawar putih. Namun, ternyata kotoran ayam itu membuat mawar putih tumbuh semakin subur. Dari batangnya muncul banyak bunga yang indah dan harum. Sementara itu, mawar merah karena marah terus, batangnya kurus dan tidak berbunga. Suatu hari, datanglah pemilik kebun itu. Ia senang sekali melihat mawar putih yang tumbuh subur. Ia bersihkan rumput di bawahnya sehingga mawar putih semakin sehat. Mawar merah yang kurus kering dan tak berbunga dicabutnya dan dibuang ke tong sampah. Setelah teman-teman membaca dan mendengarkan dongeng mawar merah dan mawar putih, teman-teman kerjakan yang ayo berlatih. Tuliskan pesan moral dari dongeng di atas. Dan juga tuliskan watak dari tokoh-tokoh pada dongeng di atas di dalam tabel ya teman-teman. Baiklah, setelah itu kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ayo, apa saja ya manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita dapat loh memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum. Teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Seperti bunga mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat menjadi obat. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan dan bahan furnitur. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu juga digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan juga lemari. Kita lanjut ke halaman 23 ya teman-teman. Ayo membaca. Coba teman-teman baca teks percakapan Pak Guru dan Edo berikut ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah meminta maaf? Ya, apabila teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman harus meminta maaf ya. Karena meminta maaf itu adalah hal yang baik dan hal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut pembelajaran 5. Teman-teman, apakah teman-teman mengetahui 3 bunga ini? Puspa bangsa atau bunga melati,
Bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Putih melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah. Kelebihan yang dimiliki melati tersebut yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai puspa bangsa. Puspa pesona atau anggrek bulan. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek atau orsidesi yang mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan memesona banyak orang. Keindahan yang memesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Puspa langka atau Padma raksasa. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldi merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Tumbuhan ini disebut Padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Saat ini Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangbiakan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Pohon inang Rafflesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Padma raksasa ditetapkan sebagai puspa langka. Teman-teman, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga tersebut sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tentang bunga puspa nasional Indonesia, teman-teman kerjakan halaman 28 yang ayo jawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Teman-teman, tanaman memberikan banyak manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus bersikap baik ya terhadap tanaman yang ada di sekitar kita. Contoh bersikap baik terhadap tanaman adalah dengan menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Selain itu, kita juga harus bersikap baik terhadap hewan dan sesama manusia. Bersikap baik kepada sesama manusia termasuk kepada orang tua dan juga teman. Contoh bersikap baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan orang tua serta mendengarkan nasihat orang tua dan mematuhinya. Contoh bersikap baik kepada teman adalah membantu teman yang kesulitan dan menengok serta mendoakan teman yang sakit. Kita lanjut halaman 30. Ayo belajar. Jika memiliki 2 tanaman bunga di halaman, tanaman pertama memiliki 342 lembar daun. Tanaman kedua memiliki 475 lembar daun. Berapa jumlah daun pada tanaman pertama dan kedua? Jawabannya yaitu 342 ditambah 435 sama dengan 777. Jumlah daun pada tanaman pertama dan kedua adalah 777 lembar. Berapa jumlah daun pada tanaman kedua dan pertama? Jawabannya yaitu 435 tambah 342 sama dengan 777. Jumlah daun pada tanaman kedua dan pertama adalah 777 lembar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 342 ditambah 435 sama dengan 435 tambah 342. Oke, teman-teman, lanjut ayo berlatih ya. Teman-teman kerjakan
soal cerita yang ada di halaman 31. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya teman-teman. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.